Pemirsa, Prabowo akan memberi pembekalan ala militer terhadap menteri dan wakil menteri yang akan bekerja di Kabinet Merah Putih. Ini merupakan hal baru. Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selamat sore Mas Bima. Dan juga ada pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mas. Baik, Mas Adi dengan saya di studio. Mas Adi, kita ke Mas Adi dulu. Ini pembekalan akan berlangsung beberapa hari lagi, begitu ya. Bagaimana Mas Adi melihat pembekalan ini? Karena kita tahu sepertinya ada banyak pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo menjelang akan bekerja begitu. Kemarin sebelum pelantikan ada pembekalan dan ini ada pembekalan lagi. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Adi? Ya, pertama tentu ini sebagai salah satu bentuk persiapan yang sepertinya dilakukan oleh Prabowo Subianto, ya, bahwa para menteri ini sebelum melakukan kerja-kerja politik yang sebagai upaya untuk menerjemahkan visi misi Prabowo, pastinya para menteri ini disamakan kepentingannya, disamakan persepsinya, disatukan chemistry-nya, sehingga nanti ketika terjun ke lapangan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa seperti kemiskinan, seperti pengangguran, ini bisa diakselerasi dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu bagi saya pembekalan ini sebagai bentuk bagaimana ketika para menteri ini sudah mendapatkan begitu banyak informasi, semacam brainstorming ya, terkait informasi apa saja yang harus mereka lakukan, mereka langsung gaspol. Jadi ke depan memang sepertinya Prabowo itu tak mau lagi mendengar ada menteri yang tidak bisa bekerja cepat, tidak mau mendengar lagi ada menteri yang tidak bisa bekerja dengan maksimal, tak mau lagi ada cerita menteri yang tidak bisa diharapkan, terutama untuk menuntaskan visi misi program kerja dan keinginan yang kemudian disampaikan oleh Prabowo secara terbuka, baik dalam visi misi saat debat kandidat ataupun dalam pidato politik kenegaraan. Ini yang mestinya ditangkap oleh para menteri itu. Prabowo itu sepertinya tidak main-main bahwa semua persoalan kebangsaan kita seperti kemiskinan, pengangguran, terkait dengan bagaimana stunting bisa diatasi, itu bisa tuntas. Di mana ketika Prabowo jadi presiden untuk 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ poinnya, Mas. Persiapan matang yang sudah dilakukan begitu ya, Mas Adi. Ini kan kalau informasi yang kita dengarkan yang mencuat di publik ini pembekalan ini nanti akan dilakukan dengan ala militer begitu ya. Bagaimana Mas Adi melihat ini? Apakah ini sesuatu hal yang lumrah begitu dilakukan dan ada tidak misalnya negara-negara lainnya juga melakukan hal yang sama untuk bagian dari mendisiplinkan para anggota kabinet untuk siap bekerja begitu, Mas Adi? Ya, kalau kita mencoba untuk mencari komparasinya dengan negara lain, sepertinya belum ada. Tapi bahwa brainstorming, ya, pembekalan-pembekalan calon menteri, saya kira juga lumrah dilakukan oleh berbagai negara di tempat yang lain. Karena ini kan untuk menyamakan satu persepsi. Prabowo ini sepertinya ingin fokus pada dua hal. Pertama, bahwa urusan dalam negeri yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi tentang kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya itu tuntas. Tapi pada saat yang bersamaan Prabowo Subianto itu ke depan sangat terlihat bagaimana misalnya Indonesia itu bicara banyak dalam konteks kancah politik internasional. Ini yang sepertinya memang harus dilihat gitu ya, bahwa tak ada cerita di 5 tahun ke depan Indonesia itu merasa inferior di depan negara-negara yang lain. Makanya tidak mengherankan kalau kita melihat 2 hari pembekalan di Hambalang, itu temanya tema yang cukup besar dan tema internasional, geopolitik dan geoekonomi. Itu yang saya kira memang untuk disampaikan dalam pembekalan ala militer di di kawan-kawan menteri dan wakil menteri, di mana Prabowo sepertinya ingin tunjukkan sebagai pemimpin yang punya capaian-capaian prestisius jika dibandingkan dengan 2 presiden sebelumnya. Karena kan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan stunting itu kan adalah persoalan yang sering diulang oleh Prabowo. Bahkan kemarin misalnya dalam sambutan pidatonya saat pelantikan, Prabowo mengatakan bahwa kita jangan berpuas diri dengan angka-angka, jangan berpuas diri hanya karena Indonesia itu masuk G20. Karena pada saat yang bersamaan persoalan kemiskinan dan pengangguran itu belum tuntas. Jadi ini yang sepertinya membuat Prabowo itu mempersiapkan para menterinya siap lahir batin, siap mental, dan siap segala basis kognitif dan pengetahuan mereka, bahwa mereka setelah pelatihan-pelatihan ini, mereka siap tempur di lapangan, siap menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira di situ tujuan Prabowo itu. Makanya tidak mengherankan pembekalan ini sebagai upaya untuk pengayaan informasi dan pengetahuan
dan stressing kerja yang harus dituntaskan oleh para menteri. Jadi menurut saya cukup bagus kalau bisa memang seminggu mereka ini ya pendidikan akmilnya ya dalam tanda kutip, karena untuk mematangkan apa saja di setiap kementerian itu mereka akan misalnya melakukan kinerja-kinerja yang menjadi program prioritas. Bahkan kalau kita bayangkan misalnya setiap menteri itu bisa presentasi di semua para menteri di depan Prabowo sebagai presiden misalnya, apa saja yang akan mereka lakukan dalam 100 hari, apa yang akan mereka lakukan dalam setahun, dan apa yang akan mereka tuntaskan dalam 5 tahun. Ini semacam pengayaan materi program kerja, dan tentu saja di situ ada input, ada feedback, dan ada masukan dari menteri-menteri yang lain yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Sepertinya di situ, Mas. Baik, menurut Mas Adi, apakah ada hal spesifik yang kira-kira akan disampaikan oleh Prabowo di Magelang nanti? Karena kan kita tahu ada pembekalan, seperti Anda katakan tadi, Hambalang kemarin itu tema-tema yang diangkat luar biasa. Apakah ini bagian dari menindaklanjuti pembekalan yang dilakukan di Hambalang kemarin, atau mungkin ada hal-hal yang ingin dispesifikan lagi oleh Prabowo Subianto terhadap kabinetnya? Ya, saya kira memang pastinya ada breakdown dari setiap kinerja program-program besar yang mungkin sudah disampaikan oleh Prabowo, karena memang kalau kita melihat silabus yang ada di Hambalang ataupun pernyataan politik Prabowo saat pidato itu kan sifatnya makro. Saya menduga ya, pembekalan menteri ala Akmil ya, saya kira ini adalah sebagai wujud bagaimana visi misi besar itu diwujudkan dalam program kerja kementerian nantinya. Misalnya soal bagaimana keinginan Prabowo supaya Indonesia itu punya ketahanan pangan. Tentu kementerian terkait akan mempresentasikan apa langkah-langkah politik, apa langkah-langkah strategis, terutama soal bagaimana pendanaan ya, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kemudian bisa memproduksi pangan dan tidak kemudian memiliki ketergantungan negara-negara lain. Termasuk misalnya soal bagaimana kita ini punya keinginan supaya ke depan itu ada kemandirian energi dengan rekayasa yang disebut dengan renewable energy ataupun energi terbarukan. Tentu menteri-menteri terkait, Menteri SDM akan memaparkan kepada Prabowo apa langkah-langkah politik strategis dan konkret, terutama apakah ketersediaan dana itu bisa menunjang supaya ketahanan energi itu menjadi sesuatu yang prioritas di kemudian hari, termasuk program makan gizi gratis, Pak. Pastinya akan disampaikan bagaimana skenario-nya di beberapa titik, berapa banyak, dan kira-kira bagaimana mengatur siklus kebutuhan soal suplai beras, soal suplai susu, soal suplai daging, soal suplai telur. Pastinya ini akan dibicarakan dalam pendidikan Akmil itu. Oleh karena itu bagi saya pembekalan menteri ini semacam bahwa setiap menteri ini mempersiapkan semua program dan keinginan kerja mereka itu dalam kurun waktu setahun dan 5 tahun, tentu disertai dengan action plan yang bisa dieksekusi sebagai wujud bahwa ada program-program prioritas yang kemudian akan dituntaskan. Sepertinya begitu yang saya tangkap. Ini pembekalannya luar biasa, Mas Adi, karena informasi yang kami dengar juga akan tidur di tenda, kemudian menggunakan pakaian ala militer begitu ya. Menurut Mas Adi, pembekalan-pembekalan seperti ini masih akan terus dilakukan oleh Prabowo Subianto? Maksud kami adalah akan rutin dilakukan atau hanya di awal pemerintahnya saja? Bagaimana Mas Adi melihat? Ya, kalau melihat kecenderungannya tentu ini hanya akan dilakukan di awal. Semacam mahasiswa baru pastinya diospekkan. Pertama secara politik tentu ingin membangun chemistry bersama, Mas. Karena saya lihat ada beberapa menteri yang saya kira memang jarak politiknya ini kan selalu berhadap-hadapan. Misalnya antara Muhaimin Iskandar dengan Gus Ipul misalnya. Kan selama ini dihadap-hadapkan antara PKB dan PBNU. Ataupun misalnya Abdul Karding yang dari PKB itu kan selama ini dinilai ya agak renggang hubungan politiknya dengan Muhaimin. Begitupun dengan menteri-menteri yang lain, wamen-wamen yang lain yang selama ini belum pernah kerjasama, belum pernah kenal, dan belum bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sinergis ya untuk membangun bangsa dan negara. Jadi dalam konteks ini semacam pembekalan di di era Pak Prabowo Subianto. Secara politik ini kan untuk merekatkan bagaimana antar menteri ini punya ikatan emosional yang kuat satu sama yang lain. Nah, yang kedua secara prinsip dan secara substansi, pastinya mereka ini bicara tentang detail bagaimana program-program kementerian yang akan mereka lakukan di masa pemerintahan Prabowo dan Gibran, terutama pada program-program strategis. Pembekalan-pembekalan yang semacam ini menurut saya sebagai sesuatu yang berbeda dari Prabowo Subianto dibandingkan dengan Jokowi dengan SBY. Saya melihat Prabowo ini jauh lebih mempersiapkan para menterinya untuk dihandalkan, untuk diharapkan, sehingga program-program prioritas
itu tak lagi ada hambatan, semuanya selesai, anggarannya tersedia, pikiran-pikiran besarnya juga sudah disampaikan, dan yang paling penting action plan dan program kerjanya ini sudah dibicarakan secara bersama antar menteri dan kemudian juga disampaikan kepada Prabowo. Saya kira di situ, Mas. Baik, artinya pembekalan ini yang seperti ini sepertinya menurut Mas Adi ini hanya akan satu kali dilakukan. Kita akan tanyakan langsung kepada Pak Wamen yang kita sudah terhubung juga via Zoom. Ada Wakil Menteri Dalam Negeri sudah bersama kami, Pak Bima Arya. Selamat sore, Pak Bima. Selamat sore. Baik, dengan saya di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bima, bagaimana jelang pembekalan di Magelang nanti? Apakah sudah siap di Gembleng begitu secara yang kami dengar ini akan dilakukan secara militer? Bagaimana persiapannya? Insya Allah siap jiwa raga, mental dan fisik, jasmani dan rohani. Baik, baik, Mas Bima, ini ada nggak sih bocoran itu apa saja yang akan dilakukan di pembekalan di Magelang nanti? Kalau lihat dari instruksi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, kami diminta untuk menyiapkan pakaian olahraga, diberikan pakaian lapangan ala-ala militer, kemudian juga ada setelan jas yang harus dibawa, ada setelan batik, gitu. Jadi rasanya lengkap ini, mulai dari giat olahraga, ada upacara, ada sedikit kelihatannya baris berbaris, ada juga acara-acara yang lebih resmi ya karena mengenakan jas dan batik gitu ya. Jadi rasanya lengkap. Tetapi rundown secara lengkap belum kita dapatkan sampai saat ini. Nampaknya seperti benar-benar seperti ala militer begitu ya, Pak Bima. Pak Bima, ini kan pembekalan seperti ini kan kita tahu sudah pernah dilakukan juga oleh Prabowo Subianto sebelum pelantikan kemarin di Hambalang. Ini apa bedanya pembekalan yang di Hambalang sama yang di Magelang nanti? Ataukah ada hal-hal yang akan dispesifikan oleh Presiden Prabowo di Magelang? Waktu di Hambalang itu kan tatarannya gagasan, menyamakan frekuensi, memahami visi, rencana jangka panjang, program-program anti korupsi, meningkatkan APBN dan lain-lain. Jadi tatarannya lebih pada tataran gagasan dan pemikiran, menyamakan frekuensi. Nah, kelihatannya yang di Magelang nanti ini lebih kepada team building, ini lebih kepada membangun chemistry gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita memahami target dari Presiden Prabowo, tetapi tidak mampu untuk berkoordinasi, tidak mampu untuk menguatkan sinergi. Karena latar belakang kita kan berbeda-beda. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Adi Praitno, ada dari kutu politik yang selama ini katakanlah dalam spektrum yang tidak selalu sama. Kemudian juga ada yang latar belakangnya seniman, budayawan, aktivis, akademisi, pengusaha. Nah, karena itu nanti kan kita akan berkoordinasi. Sesama wamen akan berkoordinasi nanti dan akan bersinergi secara jauh lebih intens dan teknis. Dan saya kira bagus kita sekarang punya waktu 1 minggu pertama ini untuk membangun chemistry tadi. Arahnya saya kira begitu ke depan. Lalu nanti di Magelang itu, Mas Bima sudah ada bocoran belum yang akan memberikan pembinaan ini? Apakah akan ada lagi pemateri yang didatangkan oleh Presiden Prabowo atau mungkin hanya dari Presiden Prabowo saja? Atau mungkin ada dari pihak militer yang akan memberikan pembinaan di sana? Belum ada informasi lebih lanjut tentang hal itu. Kita masih menunggu. Saat ini yang kita siapkan adalah perlengkapan, pakaian, ya, dan tentunya kesiapan fisik. Memang nggak terbaca juga ada aktivitas fisik yang berat nantinya, tetapi paling nggak kan kalau kita kondisi fit enak untuk bisa jalani program nanti di sana. Baik, saya ke Mas Adi. Tadi kita udah dengar dari Pak Bima nanti di Magelang ini lebih kepada membangun chemistry begitu. Gimana Mas Adi melihat ini? Ya, chemistry itu kan bukan hanya soal menyamakan persepsi dan pandangan. Tapi sebisa mungkin sepertinya memang menyamakan bagaimana langkah-langkah strategis apa saja yang mesti harus dilakukan oleh para menteri dalam mengakselerasi semua keinginan Prabowo. Karena bagi saya pembekalan semacam ini pastinya akan bicara tentang kesamaan pandangan. Sehingga nanti kalau sudah selesai pembekalan, para menteri ini langsung gaspol, mereka itu sudah mulai merencanakan apa saja action plan yang harus segera dieksekusi. Karena saya kira pembekalan
mulai yang dari makro dan hingga mikro pastinya sudah tuntas. Di Hambalang sudah, kemudian di di pembekalan menteri sehari 2 hari ini sudah. Maka ke depan sepertinya Prabowo itu ingin melihat para menteri dan wakil menteri itu tak ada lagi cerita yang kemudian menjadi hambatan-hambatan sehingga mereka itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, sehingga mereka itu kemudian terhambat dengan persoalan-persoalan yang sifatnya teknis. Oleh karena itu, inilah yang kemudian membuat Prabowo agak sedikit berbeda dengan Jokowi dan SBY yang mempersiapkan program kerja, mempersiapkan para menterinya jauh-jauh hari dengan matang. Jadi wajar kalau kemudian ya publik ingin melihat di antara sekian begitu banyak postur kabinet yang ada, pembekalan-pembekalan yang ada, termasuk pelatihan yang kemudian seperti kemah bersama ini, pastinya diharapkan para menteri ini bisa gaspol lah. Sehingga program strategis Prabowo seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, program gizi gratis di 5 tahun yang akan segera bisa dituntaskan dengan cepat. Saya kira di situ kuncinya. Baik. Pak Bima Arya, Mas Adi mengatakan seharusnya kabinet sudah siap begitu ya, sudah 2 kali pembekalan. Bagaimana Pak Bima? Apakah setelah pembekalan ini nantinya sudah siap tancap gas begitu untuk bekerja di kabinet selama 5 tahun ke depan? Ada satu hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo ketika pembekalan di Hambalang. Beliau menceritakan ada dialog yang dilakukan dengan salah satu pemimpin negara maju. Ketika beliau bertanya tentang resep sukses negara maju itu, disampaikan ada 3 Pak Prabowo. Yang pertama adalah training, yang kedua training, dan yang ketiga adalah training. Jadi Presiden meyakini bahwa salah satu kunci bagi kita untuk membuatkan sinergi adalah dengan pelatihan, pembekalan yang sistematis dan tanpa henti, begitu kira-kira ya. Kita menyaksikan bagaimana negara Singapura bisa ada di titik ini karena disiplinnya, karena koordinasi yang rapi, karena birokrasinya efektif dan efisien. Dan itu bukan pembekalan satu saat kemudian dilakukan lagi 5 tahun berikutnya, ya, tetapi ada metode yang sangat sistematis gitu ya. Dan di Indonesia pun kita menyaksikan ya bagaimana korporat, lembaga-lembaga swasta ini yang fokus pada pelatihan pembekalan yang sistematis, ini performance-nya jauh melebihi yang lain gitu. Nah, kita punya target Indonesia Emas 2045, kita punya target pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Nggak mungkin dicapai dengan cara biasa-biasa saja. Jadi kalau dikatakan ya Hambalang kemarin 2 hari cukup, ya saya kira enggak lah. Kita memerlukan satu proses pembekalan, pelatihan, penyamaan visi, menjaga militansi ini dalam waktu yang cukup panjang, dalam waktu 5 tahun gitu. Ya enggak juga misalnya dengan camping sebulan sekali atau berapa bulan sekali, ya enggak seperti itu. Tapi paling tidak metode bisa variatif, tetapi substansinya adalah pelatihan tanpa henti untuk penyamaan frekuensi dan juga menjaga kebersamaan. Saya kira begitu. Namanya Kabinet Merah Putih. Ya tentu prinsip-prinsip kebersamaan itu, soliditas itu harus utama. Baik, pelatihan tanpa henti artinya Pak Bima masih ada kemungkinan pelatihan selanjutnya di masa yang akan datang. Ini berarti bukan yang pertama dan terakhir begitu ya? Ya kita belum tahu, tapi insya Allah kita selalu siap. Baik. Pak Bima, saya ingin meminta bocoran sedikit juga. Hari ini Presiden Prabowo mengumpulkan para menteri di Istana Negara, rapat sidang kabinet paripurna perdana begitu ya. Adakah bocoran Pak Bima apa saja yang dibahas dalam sidang pertama ini? Ya, yang saya kira secara garis besar seperti yang selama ini juga selalu ditekankan oleh Pak Prabowo, kita diminta untuk memastikan ada prinsip efisiensi, bekerja secara efektif, mengurangi atau bahkan menghilangkan pemborosan-pemborosan. Jadi kami sudah mendapatkan informasi terkait dengan pembatasan kegiatan-kegiatan seremonial, studi banding yang nggak perlu, yang memakan biaya tinggi, sedangkan outputnya tidak jelas gitu ya. Nah, ini saya kira secara konsisten disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini, dan ini akan kita coba kawal gitu ya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Dan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, saya kira menjalankan perintah juga dari Pak Tito untuk memastikan aparatur kita, ASN kita, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota kabupaten
untuk juga mengikuti arahan-arahan yang seperti ini. Ya, tidak melakukan pemborosan, efektif dalam setiap kegiatannya. Baik, artinya dengan pembekalan dan juga tadi sudah ada rapat kabinet perdana ini, Pak Bima sudah siap begitu ya untuk tancap gas bekerja, begitu ya, Pak Bima? Ya, sejak dilantik besok paginya langsung masuk komplek Kemendagri ini, mendapatkan perintah-perintah dari Mendagri dan langsung berkoordinasi dengan komponen-komponen terkait. Baik. Kita ke Mas Adi terakhir. Mas Adi, adakah harapan atau mungkin ekspektasi terhadap kabinet yang sedang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk kedepannya? Singkat saja, Mas Adi. Ya, saya kira tentu harapan terbesarnya apa yang disampaikan oleh Prabowo, kita itu jangan terlena dengan angka-angka, jangan terlena bahwa kita masuk negara yang G20 gitu ya, tapi persoalan-persoalan prinsip seperti kemiskinan, pengangguran, persoalan stunting itu tidak tuntas. Saya berharap Bang Bima dan kawan-kawan yang lain yang ada di kabinet saat ini, Indonesia harus merdeka seperti yang diinginkan oleh Prabowo. Negara merdeka itu adalah kemiskinan tuntas, pengangguran tuntas, ada ketahanan pangan, ketahanan energi, sehingga kita itu bisa keluar dari jebakan negara yang disebut dengan middle income trap. Hanya itu satu-satunya harapan terbesar kita, Mas. Karena kalau saya membaca secara umum, infra dan infrastruktur politik yang dimiliki oleh Prabowo dan kabinetnya ini cukup luar biasa. Pertama, kabinetnya ini adalah diisi oleh orang-orang terbaik saat ini. Misalnya kalau saya melihat menteri dari partai adalah mereka orang top dan orang penting, elit-elit partai selama ini, kalangan profesional juga. Begitupun dengan dukungan politik yang berlimpah. Yang kalah pilpres sekalipun mereka berkomitmen akan membantu Prabowo Subianto. Baik, Mas Adi. Ini yang saya kira menjadi bekal bahwa ke depan memang tak ada cerita Indonesia itu tidak maju. Baik, tentu itu yang kita harapkan bersama begitu ya, agar kabinet ini bisa bekerja secara efisien, secara maksimal demi mewujudkan Indonesia maju seperti visi Pak Prabowo untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan pengamat politik Mas Adi Prayitno. Salam sehat Bapak-Bapak. Makasih Mas. Kang Bima, selamat ya. Terima kasih.